Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Olivia Mariadi dari Prodi Manajemen. Pada UTS kali ini, saya akan melakukan analisis kelayakan bisnis UMKM Apila Cookies. Apila Cookies merupakan home industry di bidang kuliner yang berfokus pada jajanan tradisional, kue kering, dan kue basah, baik untuk konsumsi harian, hampers hari raya, dan hajatan. Apila Cookies berlokasi di Desa Kaligenjeng, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Target pasarnya adalah masyarakat umum, terutama masyarakat yang hendak mengadakan hajatan. Untuk model bisnisnya yaitu kombinasi antara B2C and B2B. Business to consumer artinya Apila Cookies melakukan penjualan langsung kepada pelanggan akhir, dan business to business melalui kemitraan dengan resellernya. Analisis kelayakan usaha Apila Cookies ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Dari sisi strategi produk, Apila Cookies menciptakan merek yang mudah diingat konsumen, kemudian memiliki produk unik seperti jenang dan wajik yang jarang diproduksi oleh UMKM lain. Dari sisi strategi harga, Apila Cookies mematok harga yang relatif lebih murah dibandingkan pesaingnya. Dari sisi strategi promosi dan distribusi, kegiatan promosi dilakukan melalui mulut ke mulut, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian, pesanan dengan kriteria tertentu mendapatkan gratis biaya pengiriman. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha ditinjau dari aspek teknis dan teknologi. Dari sisi bahan baku dan proses produksi. Bahan baku dibeli dari langganan atau pemasok tetap agar kualitas produksi selalu terjaga. Kemudian, proses produksi pada Apila Cookies melibatkan tenaga manual dari karyawan dengan sistem by order atau PO. Kemudian dari sisi sarana dan teknologi produksi, peralatan produksi yang digunakan berupa oven, mixer, alat pengemas, timbangan, kenceng atau wajan besar, dan alat pengaduk lainnya. Dari sisi sarana pemasaran dan distribusi, kegiatan pemasaran dilakukan secara mobile menggunakan media smartphone dengan bantuan aplikasi Facebook dan WhatsApp, serta dari mulut ke mulut dengan menyebarkan ke tetangga, ke teman, dan lainnya. Kemudian sarana distribusi pesanan yaitu menggunakan satu mobil pick-up untuk antar pesanan. Analisis kelayakan usaha Apila Cookies ditinjau dari aspek sumber daya manusia. Pemilik sebagai pengelola utama sekaligus manajer operasional dan keuangan. Apila Cookies memiliki total 5 karyawan, dengan karyawan produksi sejumlah 4 orang dan karyawan distribusi sejumlah 1 orang. Dan yang terakhir, analisis kelayakan usaha Apila Cookies ditinjau dari aspek finansial. Dari sisi sumber pendanaan, Apila Cookies pendanaannya berasal dari modal sendiri pemilik usaha. Kemudian biaya produksi, terdapat dua jenis biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya merupakan gaji bulanan karyawan dan biaya utilitas seperti listrik dan air. Sedangkan biaya variabelnya bervariasi tergantung dengan jumlah pesanan seperti biaya bahan baku, BBM, dan gas. Selanjutnya dari sisi pendapatan dan keuntungan, pendapatan dari Apila Cookies bersumber dari penjualan produk ke konsumen langsung dan ke reseller. Margin keuntungan berdasarkan hasil dari wawancara berada pada rentang 20% sampai dengan 35%. Untuk risiko keuangannya yaitu kenaikan harga bahan baku serta persaingan harga dengan kompetitor. Apila Cookies berdiri sejak tahun 2015 dan berhasil melewati masa pasca pandemi dan era digital. Adaptasi yang dilakukan oleh Apila Cookies menunjukkan bahwa Apila Cookies memiliki daya tahan yang baik pada masa-masa tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan Apila Cookies yaitu pergeseran perilaku konsumen. Pasca pandemi, kesadaran akan kebersihan produk meningkat drastis sehingga Apila Cookies beradaptasi dengan memperbarui kemasan produk guna meningkatkan rasa aman konsumen. Kemudian, Apila Cookies juga melakukan digitalisasi penjualan
dengan memanfaatkan WhatsApp Bisnis dan Facebook sebagai kanal komunikasi utama untuk menjaga loyalitas pelanggan lama, serta menggunakannya sebagai media promosi pada fitur status WhatsApp dan Facebook. Kemudian, Apila Cookies juga menerima sistem pembayaran non-tunai dengan via transfer. Berdasarkan keseluruhan aspek yang dianalisis, menurut saya, Apila Cookies layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan ke skala yang lebih luas. Usaha ini memiliki peluang yang tinggi, fondasi internal yang kuat, risiko modal macet yang rendah berkat sistem PO, dan pangsa pasar kuliner yang selalu berputar kembali. Alasannya mengapa dinyatakan layak yaitu, yang pertama, Apila Cookies ini merupakan bisnis berkelanjutan atau sustainable, yakni usaha yang mampu terus beroperasi dan memenuhi kebutuhan pasar tanpa takut kehilangan peminat. Kemudian yang kedua, teknologi produksi yang digunakan masih sederhana. Dan yang ketiga, potensi pemasaran digital masih sangat besar. Dan yang keempat, peluang pengembangan produk masih sangat terbuka. Saran perbaikan yang dapat saya berikan untuk kemajuan Apila Cookies adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendaftarkan sertifikasi halal, izin usaha, dan PIRT. Langkah legalitas ini sangat krusial untuk memperluas target pasar ke jaringan yang lebih luas. Yang kedua, yaitu memperkuat promosi media sosial dengan merambah ke Instagram, TikTok, X, dan Threads guna menjaring lebih banyak konsumen. Seperti misalkan dengan mengupload konten-konten yang menarik, konten-konten video yang singkat dan atraktif, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu standarisasi resep produk guna pengendalian mutu, serta menciptakan ciri khas produk yang membedakan dari kompetitor. Sekian presentasi saya terkait analisis studi kelayakan bisnis dari produk UMKM Apila Cookies. Terima kasih.